Selamat pagi anak-anak IPA. Kita ketemu lagi ya dalam video pembelajaran jarak jauh untuk satuan sekolah menengah atas kelas 10 program MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Temanya logaritma, subtema pertidaksamaan logaritma. Ya, di sini ada soal dan pembahasan. Sebelum memulai menyimak video ini, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing agar mendapat kemudahan dalam belajar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih sudah menyimak ya dan sudah mempelajari. Jangan lupa berbagilah ilmu. Selamat belajar. Salam sehat. Soal nomor 1. Interval penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma min 2 kurang dari 3 log X kurang dari 2 adalah langkah pertama kita gunakan syarat soal. Syarat soal itu maksudnya adalah kita cari penyelesaian dari soalnya ini. Nah, kita tulis syarat soal, kita tulis soalnya. Di soalnya ya. Nah, ini ada 3 ruas. Ruas kiri, ruas tengah, ya. 3 log X ini ruas tengah. Ruas kirinya min 2, ruas kanannya 2. Ya, kalau soal seperti ini, caranya adalah ruas kiri harus kita ubah menjadi 3 log. Ruas kanan juga harus menjadi 3 log. Kenapa? Karena ruas tengahnya 3 log. Jadi, ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan, tiga-tiganya harus berubah menjadi 3 log. Caranya gimana agar menjadi 3 log? Nah, ya. Yang kiri min 2 kita kali dengan 3 log 3. 3 log 3 itu artinya 1. Jadi ini min 2 kali 1, nggak merubah nilai ya. Hanya merubah bentuk saja. Ya, yang tengah ya, ruas tengah tetap kita tulis 3 log X. Yang kanan sama, kita kali dengan 3 log juga. Ya, sama-sama dikali 1 ya. Jadi kalau 3 log 3 itu 1, 5 log 5 itu 1. Kalau basis dan numerusnya kembar itu atau sama ya, itu nilainya 1. Nah, selanjutnya diapain? Nah, min 2 naik ke sini menjadi 3 pangkat min 2. Dan ini juga sama, 2 ini naik ke sini menjadi 3 pangkat 2. Jadi, di depan 3 log nggak boleh ada angka. Di depan 3 log ini juga nggak boleh ada angka. Maka min 2 menjadi pangkatnya 3, menjadi 3 pangkat min 2 nantinya. Terus 2 ini naik ke sini menjadi 3 pangkat 2. Seperti ini. Nah, gitu ya. Nih, ya min 2-nya naik. Ini 3 pangkat min 2. 3 log 3 pangkat min 2. Yang ini 3 log 3 pangkat 2. Yang tengah tulis saja ya. Nah, 3 pangkat min 2 kita hitung ya. Terus 3 pangkat 2 kita hitung juga. Nah, 1/9. 3 pangkat min 2 1/9. Ya, 3 log X kita tulis. Nah, 3 log 3 pangkat 2 menjadi 3 log 9 ya. 3 pangkat 2 kan 9. Kalau pangkatnya min, 3 pangkat min 2 1/9. Gitu saja ya. Nah, kalau udah gini gimana? Nah, ini kan udah 3 log. Ini udah 3 log juga yang tengah. Ruas kanan 3 log juga kan. Lognya tinggal dihilangkan saja. Ini 1/9. Nah, yang ruas tengah jadi X, ruas kanan jadi 9 ya. Udah selesai. Ini penyelesaiannya. Untuk syarat soal. Tapi bukan penyelesaian dari soalnya. Penyelesaian dari soalnya belum. Ini baru syarat soal. Nah, bentuk penyelesaian seperti ini ya, kita buat garis bilangannya. Nih garis bilangannya
Ya, buat garisnya dulu, lalu letakkan 9. Ya. Nih, taruh di sini 1/9 ya. Nih 1/9 taruh sini, habis itu bikin 9 di kanannya ya. Yang kecil di kiri, yang gede di kanan. Terus kita lihat ini nggak pakai sama dengan, ini nggak pakai sama dengan, berarti titiknya di sini gimana? Titik di sini gimana? Titiknya bolong. Terus yang 9 gimana? Bolong juga. Kenapa? Karena ini nggak pakai sama dengan, ini bolong ya titiknya. Ini nggak pakai sama dengan, ini juga bolong. Nah, kalau X-nya di tengah, ini X-nya di tengah kan, berarti yang dikotakin atau yang diarsir yang di tengah. Itu ya. Nih, yang diarsir yang tengah. Nah, ini adalah syarat soal. Kita tulis ini adalah penyelesaian 1. Nah, 1 ya. Itu. Ini baru syarat soal. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat numerus. Numerusnya hanya ini doang nih. Numerus itu adalah lognya ya. Log X berarti numerusnya X doang ya. Nah, kita tulis syarat numerusnya. Syarat numerus ya. Nah, numerusnya apa? Numerusnya hanya X. Berarti X-nya apa? Syarat numerus X-nya lebih besar dari 0. Itu udah pasti. Nah, udah nih. Ya, ini adalah syarat numerusnya. Ini adalah penyelesaian untuk syarat numerus. Nah, ini sama. Ini kita bikin garis bilangan. X-nya cuma 1 ya. 0. Nah, bikin garis bilangan. Kalau X-nya cuma 1, kita nggak usah bikin uji. Ya, langsung saja. Ya, ini kan 0 kan. Berarti kita letakkan 0. Nah, 0 ya. Nah, ini nggak pakai sama dengan. Berarti di sini nanti bolong. Nah, bolong ya. Terus, X lebih besar dari 0. Berarti kotaknya ke kanan. Nah, kotaknya ke kanan. Ya. Nah, ini nanti adalah penyelesaian yang kedua. Nah, begitu. Ini ya bentuk seperti ini kita nggak usah uji ya, karena X-nya udah pasti yang dikotakin atau yang diarsir di tengah ya. Boleh ini diarsir atau boleh dikotakin saja boleh ya. Ini juga sama, ini boleh dikotakin begini atau ini ditambahin diarsir boleh ya. Panah ini artinya ini nggak ada ujungnya. Terus ini ya. Terus ini artinya ya. Tapi ini boleh kasih panah, nggak dikasih panah juga nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Nah, dari dua penyelesaian ini nanti kita cari irisannya. Kita bikin irisannya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, syarat irisan 1 dan 2 ya. Pertama, kita buat lagi nih garis bilangan ini ya. Nah, ini syarat 1 dulu kita buat ya. Ini garis bilangannya, perhatikan. Nah, hanya mengulangi aja ya. Nah, ini arsirannya ini ya, atau kotaknya ya. Nah, kemudian kita bikin syarat yang kedua di bawahnya ya. Syarat kedua. Nah, 0. Nah, sama saja, hanya mengulang saja. Nah, gitu ya. Nah, dari syarat 1 nih ya. Syarat 1 nih dan syarat 2 ini ya. Ini penyelesaian untuk syarat 1 atau syarat soal ya. Ini penyelesaian syarat numerus ya, atau syarat yang kedua. Nah, ini penyelesaian ini dan penyelesaian ini kita cari irisannya. Irisan itu maksudnya adalah daerah yang ikut penyelesaian 1 dan daerah yang ikut penyelesaian 2 juga. Jadi daerah itu harus mengandung dua penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Gimana caranya? Nah, caranya begini. Ini kan ada angka nih 0, 1/9, 9 ya. Ingat, ini harus urut ya. 0 di kiri, 1/9 di tengah, 9 di kanan ya. Jadi angkanya dari kecil agak gede, gede gitu ya. Nggak boleh nolnya di sini, nggak boleh. Harus di kiri. Jadi urut lah ya, pahamlah ya. Nah, angkanya ini, angka ini, dan angka ini, yang 3 ini kita kasih garis saja. Nah, garisnya begini. Nah, ada 3 ya.
Nah, berarti di sini daerah ada 3 garis ya, karena 3 angka. Ya, 3 angka, ini garisnya 0, ini 1/9, ini 9 ya. Ada 3 angka, ada 3 garis. Ada 3 garis berarti ada berapa daerah penyelesaiannya yang mungkin nanti diambil. Nih, yang pertama ini yang kiri nih, 1. Yang kirinya 0 ya, ini 1. Terus yang ini daerah 2 ini. Antara 0 sampai 1/9 ini daerah 2. Ya, daerah ini daerah kemungkinan yang nanti jadi penyelesaian ya. Ini daerah 3 nih, antara 1/9 dan 9. Yang ini daerah 4, sebelah kanannya 9 nih, 4 nih. Ini kan 9 nih, ini 4. Manakah daerah dari daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4 yang mengandung penyelesaian 1 dan 2? Nah, daerahnya ini. Daerah ketiga ya, ini. Nah, jadi ini dengan ini beririsan. Kalau ini kan nggak ada, penyelesaian 1 nggak ada, penyelesaian 2 nggak ada. Ini daerah 2, penyelesaian 1 nggak ada, penyelesaian 2 doang yang ada. Nah, yang ini nih ya, penyelesaian daerah 3 ya, penyelesaian 1 ada, penyelesaian 2 ada. Kalau daerah 4 kan penyelesaian 1 nggak ada, yang ada hanya penyelesaian 2 kan. Nah, jadi yang diambil ini irisannya, ini dan ini. Nah, kita bikin di bawah sini irisannya ya. Perhatikan. Kita bikin garis dulu. Nah, nanti ini jadi irisannya ya. Nah, ini kan bolong nih, taruh sini bolong. Ya, sama ini bolong juga kan. Taruh sini nanti. Nah, ini sama ini kita tulis ini. Nanti di sini 9, di sini 1/9. Nah, begitu. Ya. Nah, ini irisannya nanti kan di sini nih. Ya, irisan penyelesaian 1, penyelesaian 2 kan, di sini arsirannya nih ya. Kita kotakin. Nah, saya arsir ya. Dikotakin saja boleh, arsir boleh. Ini penyelesaiannya. Ini adalah daerah penyelesaian untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita bikin HP-nya. Kalau bentuknya ini kan X-nya di tengah nih. Ini 1/9 X 9. Ya, bentuknya nanti sama seperti ini kan. Ini dengan ini sama ya. Sama kan? Nah, berarti nanti HP-nya ya kayak gini bentuknya. Ya. 1/9 di kiri, X baru 9. Kalau X-nya di tengah, tandanya pasti kurang dari. Udah pasti. Nah, ini penyelesaian untuk nomor 1. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Untuk informasi tambahan saja, jika soal seperti nomor 1 ini ya, soalnya diganti. Nah, soalnya misalnya diganti seperti ini ya. Yang tadinya min 2 kurang dari 3 log X kurang dari 2, itu diubah menjadi nilai mutlak 3 log X kurang dari 2 ya. Jadi ini bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang berkolaborasi dengan pertidaksamaan logaritma ya. Nah, soal ini sebenarnya sama seperti soal yang tadi, sama. Kenapa? Karena bentuk nilai mutlak 3 log X kurang dari 2 kalau diubah itu menjadi seperti ini. Sama. Jadi cara mengerjakan nanti ini ditulis di sini. Ya, di syarat soal ya, sama ya. Begini, tinggal tulis sini saja. Nah, begini. Nah, bentuk ini nanti diubah menjadi begini. Ya, jadi nilai mutlak kurang dari 2. Nah, jadi kalau nilai mutlak kurang dari angka, langsung aja ya. 3 log X tulis 3 log X. Ya, ini tanda kurang sama. Ini 2, ini juga 2. Nah, ini juga tanda kurang juga. Nah, ini min 2. Jadi kalau ini 2, sini 2, sini min 2. Misalnya ini 5. 5 misalnya ini ya. Ya, ini 5. Ini min 5. Yang tengah tetap sama seperti nilai mutlaknya ya, 3 log X. Selanjutnya sama cara ngerjakannya, sama seperti soal yang tadi ini. Nah, sama seperti soal ini sama ya. Jadi kalau soalnya seperti ini,
atau seperti yang tadi ya, yang nilai mutlak tadi, caranya sama saja ya. Itu informasi tambahannya.